Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam bahasa Arab Ibrahim sekitar tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi. Merupakan nabi dalam agama Samawi. Ia mendapat gelar dari Allah dengan gelar Khalil Allah, sahabat Allah. Selain itu, ia bersama anaknya Ismail terkenal sebagai pengasas Ka'bah. Ia diangkat menjadi nabi sekitar pada tahun 1900 sebelum Masehi. Diutus untuk kaum Kaldan yang terletak di kota Ur, negeri yang disebut kini sebagai Irak. Nabi Ibrahim dianggap sebagai salah satu nabi ulul azmi. Etimologi. Dalam buku yang berjudul Muhammad Sang Nabi, penelusuran sejarah Nabi Muhammad secara detail karya Omar Hashim, dikatakan bahwa Nabi Ibrahim berasal dari dua suku kata, yaitu Ib atau Ab dan Rohim. Jika disatukan, maka nama itu memiliki arti ayah yang pemurah. Genealogi. Ibrahim bin Azar bin Tawur bin Sarus bin Ra'uf bin Falis bin Jabir bin Soleh bin Arfat bin Syam bin Nuh. Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Faddam Aram yang terletak di dalam kawasan kerajaan Babilonia. Kemudian ia memiliki dua orang putra yang di kemudian hari menjadi seorang nabi pula, yaitu Ismail dan Ishak. Sedangkan Yakub adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Biografi Nabi Ibrahim. Pada tahun 2295 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bengis dan mempunyai kekuasaan yang absolut dan zalim. Ia bernama Namrud bin Kanaan. Karena Raja Namrud mendapat pertanda bahwa seorang bayi akan dilahirkan di sana, karena bayi ini akan tumbuh dan merampas tahtanya. Antara sifat insan yang akan menentangnya ini ialah dia akan membawa agama yang mempercayai satu Tuhan dan akan menjadi pemusnah ratu berhala. Insan ini juga akan menjadi penyebab Raja Namrud mati dengan cara yang dahsyat. Oleh itu, Raja Namrud telah mengarahkan semua bayi yang dilahirkan di tempat ini dibunuh, manakala golongan lelaki dan wanita pula telah dipisahkan selama setahun. Walau berada dalam keadaan cemas, kehendak Allah tetap terjadi. Istri Hajar telah mengandung, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Pada suatu hari, dia terasa seperti telah tiba waktunya untuk melahirkan anak, dan dari sekiranya diketahui Raja Namrud yang dolem, pasti dia serta anaknya akan dibunuh.
dalam ketakutan, ibu Nabi Ibrahim telah bersembunyi dan melahirkan anaknya di dalam sebuah gua yang bersebelahan. Selepas itu, dia memasukkan batu-batu kecil dalam mulut bayinya itu dan meninggalkannya seorang diri. Seminggu kemudian, dia bersama suaminya kembali ke gua tersebut dan terkejut melihat Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup. Selama seminggu, bayi itu mengisap telah jarinya yang mengandung susu dan makanan lain yang berkhasiat. Semasa berusia 15 bulan, tubuh Nabi Ibrahim telah membesar dengan cepatnya seperti kanak-kanak berusia 2 tahun. Maka kedua ibu bapaknya berani membawanya pulang ke rumah mereka. Masa remaja. Semasa remajanya, Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling kota menjajakan patung-patung buatannya. Namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Tuhannya kepadanya, ia tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu. Bahkan secara mengejek ia menawarkan patung-patung ayahnya kepada calon pembeli dengan kata-kata, "Siapakah yang akan membeli patung-patung yang tidak berguna ini?" Mencari Tuhan yang sebenarnya. Pada masa Nabi Ibrahim, kebanyakan rakyat di Mesopotamia beragama politeisme, yaitu menyembah lebih dari satu Tuhan dan menganut paganisme. Dewa bulan atau Sin merupakan salah satu berhala yang paling penting. Bintang, bulan, dan matahari menjadi objek utama penyembahan, dan karenanya astronomi merupakan bidang yang sangat penting. Sewaktu kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam sering melihat ayahnya membuat patung-patung tersebut. Lalu dia berusaha mencari kebenaran agama yang dianuti oleh keluarganya itu. Dalam Alkitab, kitab Kejadian menceritakan tentang pencariannya dengan kebenaran. Pada waktu malam yang gelap, beliau melihat sebuah bintang bersinar-sinar, lalu berkata, "Inikah Tuhanku?" Kemudian apabila bintang itu terbenam, ia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam hilang." Kemudian apabila dilihatnya bulan terbit menyinarkan cahayanya, dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia, "Demi sesungguhnya, jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, niscaya menjadilah aku dari kaum yang sesat." Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit menyinarkan cahayanya, berkatalah dia, "Inikah Tuhanku? Ini lebih besar." Setelah matahari terbenam, dia berkata pula, "Wahai kaumku, sungguhnya aku berlepas diri pergi dari apa yang kamu sekutukan dengan Allah dengannya." Inilah daya logika yang dianugerahi kepada beliau dalam menolak agama penyembahan langit yang dipercayai kaumnya, serta menerima Tuhan yang sebenarnya, melihat tanda kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim yang sudah bertekad ingin memerangi kesyirikan dan penyembahan berhala yang berlaku di dalam kaumnya, ingin mempertebal iman dan keyakinannya lebih dulu. Untuk menenteramkan hatinya serta membersihkan diri
dari keraguan-raguan yang mungkin mengganggu pikirannya, dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Ia memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah menjawab permohonannya dengan berfirman, "Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Betul, wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Namun aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapat ketentraman dan keterangan hati, dan agar semakin tebal dan kukuh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu." Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim, lalu diperintahkanlah ia menangkap 4 ekor burung. Lalu setelah memperhatikan dan meneliti bagian-bagian tubuh burung itu, ia memotongnya menjadi berkeping-keping, mencampur baurkan, dan kemudian tubuh burung yang sudah hancur luluh dan bercampur baur itu diletakkan di 4 puncak bukit yang berbeda dan berjauhan. Setelah dikerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu, diperintahkannya Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah terkoyak tubuhnya dan terpecah jauh setiap bagian tubuhnya itu. Dengan izin Allah dan kuasanya, datanglah beterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh dan bernyawa seperti sedia kala. Begitu mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim kepadanya, lalu hinggaplah 4 burung itu yang hidup kembali itu di hadapannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah yang maha berkuasa dapat menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati, sebagaimana dia menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada. Dan dengan demikian tercapailah keinginan Nabi Ibrahim untuk menenteramkan hatinya dan menghilangkan kemungkinan ada keraguan di dalam iman dan keyakinannya bahwa kekuasaan dan kehendak Allah tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang dapat menghalangi atau menentangnya, dan hanya kata kun fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendaki. Berdakwah kepada ayah kandungnya Hajar merupakan ayah angkat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan oleh Ibnu Mundir dengan sanad sahih dari Jarih pada firman Allah ketika Nabi Ibrahim berkata pada ayahnya Hajar, Al-An'am ayat 94, bahwa Hajar bukan ayahnya namun pamannya, bahwa Ibrahim adalah putra Tairuk. Ayah Nabi Ibrahim sama sebagaimana kaumnya yang lain, bertuhan dan menyembah berhala. Ia adalah pedagang dari patung-patung yang dibuat dan dipahatnya sendiri, dan darinya orang membeli patung-patung yang dijadikan persembahan. Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajiban pertama yang
harus ia lakukan sebelum berdakwah kepada orang lain ialah menyadarkan ayah kandungnya lah dulu orang yang terdekat kepadanya bahwa kepercayaan dan persembahannya kepada berhala-berhala itu adalah perbuatan yang sesat dan bodoh. Ia merasakan bahwa sebagian kepada ayahnya mewajibkannya memberi penerangan kepadanya agar melepaskan kepercayaan yang sesat itu dan mengikutinya beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Dengan sikap yang sopan dan adab yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tua dan dengan kata-kata yang halus ia datang kepada ayahnya menyampaikan bahwa ia diutuskan oleh Allah sebagai nabi dan rasul dan bahwa ia telah diilhamkan dengan pengetahuan dan ilmu yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Ia bertanya kepada ayahnya dengan lemah lembut, gerangan apakah yang mendorongnya untuk menyembah berhala seperti pada kaumnya, padahal ia mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak berguna sedikit pun, tidak dapat mendatangkan keuntungan bagi penyembahnya atau mencegah kerugian atau musibah. Diterangkan pula kepada ayahnya bahwa penyembahan kepada berhala-berhala itu adalah semata-mata ajaran setan yang memang menjadi musuh kepada manusia sejak Adam diturunkan ke bumi. Ia berseru kepada ayahnya agar merenungkan dan memikirkan nasihat dan ajakannya berpaling dari berhala-berhala dan kembali menyembah kepada Allah yang menciptakan manusia dan semua makhluk yang dihidupkan, memberi mereka rezeki dan kenikmatan hidup serta menguasakan bumi dengan segala isinya kepada manusia. Agar menjadi merah mukanya dan melotot matanya mendengar kata-kata seruan putranya Nabi Ibrahim yang ditanggapi sebagai dosa dan hal yang kurang patut bahwa putranya telah berani mengecam dan menghina kepercayaan ayahnya, bahkan mengajakkannya untuk meninggalkan kepercayaan itu dan menganut kepercayaan dan agama yang ia bawa. Ia tidak menyembunyikan murka dan marahnya, tetapi dinyatakannya dalam kata-kata yang kasar dan dalam nasihat, namun seakan-akan tidak ada hubungannya di antara mereka. Ia berkata kepada Nabi Ibrahim dengan nada gusar, "Hai Ibrahim, berpalingkah engkau dari kepercayaan dan persembahanku? Dan kepercayaan apakah yang engkau berikan kepadaku yang menganjurkan agar aku mengikutinya? Janganlah engkau membangkitkan amarahku dan coba mendurhakaiku. Jika engkau tidak menghentikan penyelewanganmu dari agama ayahmu, tidak engkau hentikan usahamu dengan mengecam dan memburuk-burukkan persembahanku, maka keluarlah engkau dari rumahku ini. Aku tidak sudi tinggal bersama denganmu di dalam suatu rumah di bawah suatu atap. Pergilah engkau dari mukaku sebelum aku menimpamu dengan batu dan mencelakakan engkau." Nabi Ibrahim menerima kemarahan ayahnya, pengusirannya dan kata-kata kasarnya dengan sikap tenang, normal, selaku anak terhadap ayah seraya berkata, "Wahai ayahku, semoga engkau selamat. Aku akan tetap memohonkan ampun bagimu dari Allah dan akan tinggalkan kamu dengan persembahan selain kepada Allah. Mudah-mudahan aku tidak menjadi orang yang celaka dan malang dengan doaku untukmu." Lalu keluarlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah ayahnya
dalam keadaan sedih karena gagal mengangkatkan ayahnya dari lembah syirik dan kafir, menghancurkan berhala-berhala. Kegagalan Nabi Ibrahim dalam usahanya menyadarkan ayahnya yang tersesat itu sangat menusuk hatinya, karena ia sebagai putra yang baik ingin sekali melihat ayahnya berada dalam jalan yang benar, terangkat dari lembah kesesatan dan syirik. Namun ia sadar bahwa hidayah itu adalah di tangan Allah, dan bagaimanapun ia ingin dengan sepenuh hatinya agar ayahnya mendapat hidayah bila belum dikehendakinya oleh Allah, maka sia-sialah keinginan dan usahanya. Penolakan ayahnya terhadap dakwahnya dengan cara yang kasar dan kejam itu tidak sedikit pun mempengaruhi ketetapan hatinya dan melemahkan semangatnya untuk berjalan terus memberi penerangan kepada kaumnya untuk menyapu bersih persembahan dan batil dan kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid dan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi Ibrahim tidak henti-henti dalam setiap kesempatan mengajak kaumnya berdialog dan bermujadalah tentang kepercayaan yang mereka anut dan ajaran yang ia bawa. Dan ternyata bahwa apabila mereka sudah tidak percaya, menolak dan menyanggah alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim tentang kebenaran ajarannya dan kebatilan kepercayaan mereka, maka dalil dan alasan yang usanglah yang mereka kemukakan, yaitu bahwa mereka hanya meneruskan apa yang bapak-bapak dan nenek moyang mereka lakukan sejak turun-temurun, dan sekali mereka tidak akan melepaskan kepercayaan dan agama yang telah mereka warisi. Nabi Ibrahim pada akhirnya merasa tidak bermanfaat lagi untuk berdebat dan bermujadalah dengan kaumnya yang keras kepala dan yang tidak mau menerima keterangan dan bukti-bukti nyata yang dikemukakan oleh beliau, dan selalu berpegang pada satu-satunya alasan bahwa mereka tidak akan menyimpang dari bahasa cara persembahan nenek moyang mereka dulu. Walaupun telah Nabi Ibrahim menasihati mereka berkali-kali bahwa mereka akan bapak-bapak mereka keliru dan tersesat mengikuti jejak-jejak syaitan dan iblis, Nabi Ibrahim kemudian merancang akan membuktikan kepada kaumnya dengan perbuatan yang nyata yang dapat mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa berhala-berhala dan patung-patung mereka betul-betul tidak berguna bagi mereka dan bahkan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Adalah sudah menjadi tradisi dan kebiasaan penduduk kerajaan Babilonia bahwa setiap tahun mereka keluar kota beramai-ramai pada suatu hari raya yang mereka anggap sebagai keramat. Berhari-hari mereka tinggal di luar kota di suatu padang terbuka, berkemah dengan membawa perbekalan makanan dan minuman yang cukup. Mereka bersukaria dan bersenang-senang sambil meninggalkan kota-kota mereka yang kosong dan sunyi. Mereka berseru dan mengajak semua penduduk agar keluar meninggalkan rumah dan turut beramai-ramai menghormati hari-hari suci itu. Nabi Ibrahim yang juga turut diajak untuk turut serta berlagak berpura-pura sakit dan diizinkanlah ia tinggal di rumah
apalagi mereka merasa khawatir bahwa penyakit Nabi Ibrahim yang dibuat-buat itu akan menular dan menjalar di kalangan mereka bila ia turut serta. Inilah dia kesempatan yang kunantikan, kata hati Nabi Ibrahim tatkala melihat kota sudah kosong dari penduduknya. Sunyi senyap tidak terdengar kecuali suara burung-burung yang berkicau, suara daun-daun pohon yang gemerisik ditiup angin kencang. Dengan membawa sebuah kapak di tangannya, ia pergi menuju tempat peribadatan kaumnya yang sudah ditinggal tanpa penjaga, tanpa guru kunci, dan hanya deretan patung-patung yang terlihat di tempat peribadatan itu. Sambil menunjuk kepada sesaji bunga-bunga dan makanan yang berada di setiap kaki patung, berkata Nabi Ibrahim mengajak, "Mengapa kamu tidak makan makanan yang lezat yang disajikan bagi kamu ini?" Jawablah aku, dan berkata-katalah kamu. Kemudian ditamparlah patung-patung itu dan dihancurkanlah berpotong-potong dengan kapak yang berada di tangannya. Patung yang besar ditinggalkannya utuh, tidak diganggu, yang pada lehernya dikalungkanlah kapak Nabi Ibrahim itu. Terperanjat dan terkejutlah para penduduk tatkala pulang dari berpesta ria di luar kota dan melihat keadaan patung-patung. Tuhan mereka hancur berantakan dan menjadi potongan-potongan terserak di atas lantai. Bertanyalah satu kepada yang lain dengan nada heran dan takjub, "Dengan siapakah yang telah berani melakukan perbuatan yang jahat dan keji ini terhadap Tuhan persembahan mereka ini?" Mereka berkata salah seorang di antara mereka, "Ada kemungkinan bahwa orang yang selalu mengolok-olok dan mengejek persembahan kami yang bernama Ibrahim itulah yang melakukan perbuatan yang berani ini." Seorang yang lain menambahkan keterangan dengan berkata, "Bahkan dialah yang pasti berbuat, karena ia adalah satu-satunya orang yang tinggal di kota waktu kami semua berada di luar merayakan hari suci dan keramat itu." Kelidik punya kelidik. Akhirnya terdapat kepastian yang tidak diragukan lagi bahwa Ibrahim yang merusakkan dan memusnahkan patung-patung itu. Rakyat kota beramai-ramai membicarakan kejadian yang dianggap suatu kejadian atau penghinaan yang tidak dapat diampuni terhadap kepercayaan dan persembahan mereka. Suara marah, jengkel, dan kutukan terdengar dari segala penjuru yang menuntut agar si pelaku diminta bertanggung jawab dalam suatu pengadilan terbuka di mana seluruh rakyat penduduk kota dapat turut serta menyaksikannya. Dan memang itulah yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim, agar pengadilannya dilakukan secara terbuka di mana semua warga masyarakat dapat turut menyaksikannya. Karena dengan cara demikian beliau dapat secara terselubung berdakwah menyerang kepercayaan mereka yang batil dan sesat itu, seraya menerangkan kebenaran agama dan kepercayaan yang ia bawa. Kalau di antaranya hasil ada yang masih boleh diharapkan terbuka hatinya bagi iman dari tauhid yang ia ajarkan dan dakwahkan, hari pengadilan ditentukan dan datang rakyat dari segala pelosok berduyung-duyung mengunjungi padang terbuka yang disediakan bagi sidang pengadilan itu.
Ketika Nabi Ibrahim datang menghadap Raja Namrud yang akan mengadili, ia disambut dengan para hadirin dengan teriakan kutukan dan cercaan, menandakan sangat besarnya para penyembah berhala terhadap beliau yang telah berani menghancurkan persembahan mereka. Ditanyalah Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud, apakah engkau yang melakukan penghancuran dan merusakkan Tuhan-Tuhan kami? Dengan tenang dan sikap dingin, Nabi Ibrahim menjawab, patung besar yang berkalungkan kapak di lehernya itulah yang melakukannya. Coba tanya saja kepada patung-patung itu, siapakah yang menghancurkannya? Raja Namrud pun terdiam sejenak. Kemudian beliau berkata, engkau kan tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara dan berkata, mengapa engkau minta kami bertanya kepadanya? Tibalah masanya yang memang dinantikan Nabi Ibrahim. Maka sebagai jawaban atas pertanyaan yang terakhir itu, beliau berpidato membentangkan kebatilan persembahan mereka yang mereka pertahankan mati-matian semata-mata hanya karena adat itu adalah warisan nenek moyang. Berkatalah Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud, jika demikian halnya, mengapa kamu sembah patung-patung itu yang tidak dapat berkata, tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar, tidak dapat membawa manfaat atau menolak mudarat, bahkan tidak dapat menolong dirinya dari kehancuran dan kebinasaan? Alangkah bodohnya kamu dengan kepercayaan dan persembahan kamu itu. Tidakkah dapat kamu berpikir dengan akal yang sehat bahwa persembahan kamu adalah perbuatan yang keliru yang hanya dipahami oleh syaitan? Mengapa kamu tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan alam sekeliling kamu, dan menguasakan kamu di atas bumi dengan segala isi dan kekayaan? Alangkah hina-hinanya kamu dengan persembahan kamu itu. Setelah selesai Nabi Ibrahim menguraikan pidatonya itu, Raja Namrud mencetuskan keputusan bahwa Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup sebagai ganjaran atas perbuatannya yang menghina dan menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Maka berserulah para hakim kepada rakyat yang hadir menyaksikan pengadilan itu, bakarlah ia dan belalah Tuhan-Tuhanmu. Jika kamu benar-benar setia kepadanya, dibakar hidup-hidup. Keputusan mahkamah telah dijatuhkan. Nabi Ibrahim harus dihukum dengan membakar hidup-hidup dalam arti yang besar sebesar dosa yang telah dilakukan. Persiapan bagi upacara pembakaran yang akan disaksikan oleh seluruh rakyat sedang dipersiapkan. Tanah lapang bagi tempat pembakaran disediakan dan diadakan pengumpulan kayu bakar dengan banyaknya, di mana tiap penduduk secara gotong royong harus mengambil bagian membawa kayu bakar sebanyak yang ia dapat sebagai tanda bukti bahwa sebagai tanda bakti kepada Tuhan persembahan mereka yang telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Berduyun-duyunlah para penduduk dari segala penjuru kota membawa kayu bakar sebagai sumbangan dan tanda bakti kepada Tuhan mereka. Di antara terdapat para wanita yang hamil dan orang yang sakit yang membawa sumbangan kayu bakarnya dengan harapan memperoleh keberkahan dari Tuhan mereka yang menyembuhkan penyakit mereka atau melindungi yang hamil jikala ia bersalin.
Setelah terkumpul kayu bakar di lapangan yang disediakan untuk upacara pembakaran dan tertumpuk serta tersusun laksana sebuah bukit, terduyun-duyunlah orang datang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman atas diri Nabi Ibrahim. Kayu lalu dibakar dan terbentuklah gunung berapi yang dahsyat yang sedang berterbangan. Di atasnya berjatuhan terbakar oleh panas yang ditimbulkan oleh api yang menggunung itu. Kemudian dalam keadaan terbelunggu, Nabi Ibrahim diangkat ke atas sebuah bangunan yang tinggi, lalu dilemparkan ia ke dalam tumpukan kayu yang menyala-nyala itu dengan iringan firman Allah, "Hai api, menjadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Sejak keputusan hukuman dijatuhkan sampai saat ia dilemparkan ke dalam bukit api yang menyala-nyala itu, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sikap tenang dan takwakal karena iman dan keyakinannya bahwa Allah tidak akan rela melepaskan hamba pesuruhnya menjadi makanan api dan korban keganasan orang-orang kafir, musuh Allah. Dan memang demikianlah apa yang terjadi tatkala ia berada dalam perut bukit api yang dahsyat itu. Ia merasa dingin sesuai dengan seruan Allah pelindungnya, dan hanya tali temali dan rantai yang mengikat tangan dan kakinya yang terbakar hangus, sedang tubuh dan pakaian yang terlekat pada tubuhnya tetap utuh. Tidak sedikit pun tersentuh oleh api, hal mana merupakan suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada hamba pilihannya, Nabi Ibrahim, agar dapat melanjutkan penyampaian risalah yang ditugaskan kepada hamba-hamba Allah yang tersesat itu. Orang ramai tercengang dengan keajaiban ini dan mulai mempersoalkan kepercayaan kepada Raja Namrud. Malah anak perempuan Raja Namrud sendiri yaitu putri Raja mulai mempercayai agama yang dibawa oleh beliau. Lalu putri itu pun mengaku di hadapan khalayak ramai bahwa Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Tuhan yang sebenarnya. Ini telah menaikkan kemarahan beliau yang mengarahkan tentaranya untuk membunuh putrinya itu. Putri itu pun menuju ke arah api yang besar itu lalu berkata, "Tuhan Nabi Ibrahim, selamatkanlah aku." Putri Raja pun turut terselamat dari terbakar dan dalam api yang membara itu, karena dia mengucapkan kalimat syahadah. Tindakan durhaka putrinya menjadikan hati Raja Namrud semakin membara. Dalam keadaan sehat tanpa suatu apapun, putri Raja keluar dari api tersebut. Beliau serta tentaranya telah mengejarnya dalam hutan. Ini memberi peluang kepada Nabi Ibrahim serta adik tirinya Sarah, bapaknya Azar, serta anak saudaranya Nabi Lut untuk melarikan diri. Raja Namrud dan tentaranya puas mencari putri raja, tetapi putri itu hilang selepas sekian lama. Mereka pun pulang dan mendapati bahwa
Nabi Ibrahim turut terlepas. Setelah peristiwa ini, Raja Namrud kian gelisah karena rakyatnya mulai hilang kepercayaan dengan kekuasaannya. Oleh itu, beliau berjanji pula untuk membunuh Tuhan Nabi Ibrahim. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim sebagai bukti nyata akan kebenaran dakwahnya telah menimbulkan kegoncangan dalam kepercayaan sebagian penduduk terhadap persembahan dan patung-patung mereka, dan membuka mata hati banyak daripada mereka untuk memikirkan kembali ajaran Nabi Ibrahim dan dakwahnya. Bahkan tidak kurang daripada mereka yang ingin menyatakan imannya kepada Nabi Ibrahim, namun khawatir akan mendapat kesukaran dalam penghidupannya akibat kemarahan dan balas dendam para pemuka dan para pembesarnya, yang mungkin akan menjadi hilang akal bila merasakan bahwa pengaruhnya telah beralih ke pihak Nabi Ibrahim. Para istri Ibrahim. Ketika Sarah ditawan Fir'aun untuk dijadikan selir, Allah memberikan pertolongan kepada Sarah sehingga Fir'aun merasa takut dan gagal menjadikan Sarah sebagai selirnya. Karena gagal menjadikan Sarah sebagai selir, Fir'aun hendak menjadikan Sarah sebagai budak Hajar. Namun pada akhirnya Hajar pun dihadiahkan kepada Ibrahim setelah sebelumnya Sarah diserahkan kepadanya. Menurut Lisanul Anbiya karya Ibnu Athir, Hajar adalah seorang putri bangsa Kipti. Masih dalam buku berjudul Lisanul Anbiya disebutkan bahwa istri Ibrahim yang terkenal hanya 2, sementara masih ada 2 lainnya yang kurang terkenal. Daftar lengkapnya adalah Sarah, Hajar, Konturo, Hajun. Dari Konturo binti Yakdan lahir 6 orang anak, yakni Madian, Jamron, Sarot, Yakshan, Nasya. Yang ke-6 belum sempat diberi nama. Dari Hajun binti Amin lahir 5 orang anak, yakni Isan, Saurat, Anin, Lutan, dan Nafis.